Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran merupakan penyatuan dua kerajaan yang pernah menancapkan kekuasaannya dari abad ke-8 hingga ke-16 Masehi. Sejarah berdirinya dua kerajaan di tanah Sunda, Jawa Barat ini tidak terlepas dari naskah kuno Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16 Masehi. Dua kerajaan ini merupakan pecahan kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang menguasai tlatah Sunda pada abad ke-5 hingga runtuh pada abad ke-7. Tarumanegara adalah kerajaan yang menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Setelah Tarumanegara tamat pada sekitar tahun 650 Masehi, lantaran serbuan dari kerajaan Sriwijaya, muncul dua kerajaan baru di tanah Pasundan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Carita Parahyangan menjelaskan mengenai Kerajaan Galuh dimulai sewaktu Rahyang Tari Medang Jati yang menjadi pemimpin selama 15 tahun. Kemudian kekuasaan diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Wertikandayun. Hasil penelitian bertajuk Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad ke-8 hingga abad ke-15 karya Nina Herlina Lubis dan kawan-kawan yang terhimpun dalam Jurnal Paramita volume 26 tahun 2016 mengungkapkan bahwa pusat kerajaan Sunda dan Galuh berada di lokasi yang berbeda. Kerajaan Sunda berpusat di Pakuan Pajajaran atau Bogor, sedangkan Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Sunda dan Galuh berada di bawah taklukan Tarumanegara pada masa pemerintahan Maharaja Linggawarman pada tahun 666 hingga 669 Masehi. Setelah Maharaja Linggawarman wafat, tampuk kepemimpinan kerajaan Tarumanegara diteruskan oleh menantunya yang kemudian bergelar Sri Maharaja Tarusbawa. Pada periode inilah terjadi pergulakan. Penguasa Galuh Wertikandayun memberontak dan melepaskan diri dari Tarumanegara. Pada tahun 612, Wertikandayun mendeklarasikan Kerajaan Galuh sebagai pemerintah yang berdaulat. Situasi ini membuat Tarumanegara semakin melemah hingga akhirnya runtuh karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya pada sekitar 650 Masehi. Sri Maharaja Tarusbawa yang selamat kemudian mendirikan pemerintahan baru bernama Kerajaan Sunda di tepi hulu sungai Cipakancilan yang termasuk wilayah Bogor sekarang. Pada tahun 732 Masehi, sosok yang dikenal dengan nama Sanjaya berhasil menggabungkan Kerajaan Sunda dan Galuh setelah wafatnya Sri Maharaja Tarusbawa. Demikian tulis Ayat Rohaidi dalam Sundakala, cuplikan sejarah Sunda berdasar naskah-naskah Panitia Wangsakerta pada tahun 2005. Sanjaya adalah cicit dari pendiri Kerajaan Galuh, Wertikandayun, yang juga suami dari putri Sri Maharaja Tarusbawa, pendiri Kerajaan Sunda. Sanjaya tampil sebagai pemersatu Sunda Galuh setelah Sri Maharaja Tarusbawa meninggal dunia. Selain itu, Sanjaya juga merupakan cucu dari Ratu Sima, pemimpin Kerajaan Kalingga yang berpusat di Jepara, Jawa bagian tengah. Maka Sanjaya pun berhak memimpin Kalingga sepeninggal Ratu Sima. Sanjaya atau Prabu Harisdarma inilah yang nantinya mendirikan Kerajaan Mataram kuno, sekaligus sebagai pendiri Wangsa Sanjaya. Lantaran harus bertahta di Kerajaan Kalingga, Sanjaya menyerahkan tampuk kekuasaan Sunda Galuh kepada putranya yang bernama Rakyan Panaraban pada tahun 732 hingga 739 Masehi. Namun di bawah pemerintahan Rakyan Panaraban, Sunda Galuh kembali terpecah. Pada tahun 739 Masehi, Panaraban membagi kekuasaan kepada kedua putranya, yaitu Sang Manarah yang berkuasa di Kerajaan Galuh dan Sang Bangga yang mendapatkan singgasana Kerajaan Sunda. Berabad-abad lamanya, dua kerajaan bersaudara ini menjalani hidup masing-masing
hingga akhirnya pada tahun 1482 Kerajaan Sunda dan Galuh bersatu kembali berkat terjadinya pernikahan Jayadewata dari Galuh dengan Ambetkasih dari Sunda. Sunda dan Galuh kembali bersatu di bawah pimpinan Jayadewata yang menyandang gelar Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 hingga 1521. Pada masa Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1579, Kerajaan Sunda Galuh atau Pakuan Pajajaran diserang Kesultanan Banten yang membuat imperium di tlatah Pasundan ini harus mengakhiri riwayat panjangnya. Adapun peninggalan atau prasasti Sunda Galuh adalah prasasti Rakyan Juru Pangambat, prasasti Citati, prasasti Cikapundung, prasasti Pasir Datar, prasasti Hulu Dayu, prasasti Kawali, prasasti Kebantenan, dan prasasti Batu Tulis.